Layaknya suatu pertempuran atau perang biasanya kalau bisa dibuat singkat. Maksudnya supaya dapat cepat kemenangan. Maka itu diperlukan bom, diperlukan satu rudal dan sebagainya. Di bumi hanguskan, pemimpin yang mati, lalu kemudian setelah itu bisa diinstal pemimpin baru. Begitulah perang, seringkali bangsa-bangsa bertarung supaya cepat dapat kemenangan. Karena kan perang mahal. Tapi apa yang terjadi di Iran hari ini? Amerika sudah melakukan rangkaian, dibom begitu, pemimpin tertingginya meninggal dunia, Ali Khamenei. Nah, kemudian apa selanjutnya yang terjadi? Hari ini saya membaca berita, Senin kemarin sudah dilantik putra dari Ali Khamenei, lalu kemudian yang menarik berita menyatakan bahwa rayakan pemimpin tertinggi baru, Iran tembak rentetan rudal ke Israel. Perayaannya seperti itu. Seakan ingin menunjukkan gue belum mati, gue belum tamat, gue gak bisa tamat. Seakan-akan seperti itu. Apa sih sebenarnya terjadi? Karena ini kan juga berdampak pada kita. Hari ini pada saat kami mulai mengambil gambar ini, dolar sudah tembus Rp17.000. Entahlah Bank Indonesia akan intervensi lagi atau tidak. Tapi ini kan menunjukkan seakan-akan ada keletihan di bank sentral kita untuk intervensi terus. Semakin hari semakin pendek. Dan bagaimana cadangan minyak kita? Cadangan minyak itu kan memang tidak berarti harus selalu dari Timur Tengah. Indonesia minyaknya juga dari berbagai sumber. Tapi kan harga minyaknya naik. Sudah tembus di atas $100. Tinggi loh ini. Dari asumsi di APBN sekitar $60-70. Juga asumsi di APBN kita di undang-undangnya disebutkan dolarnya itu adalah 16.900-an. Sekarang sudah mendekati 17.000 dan bahkan sudah tembus. Dan kalau sudah tembus bagaimana? Apa yang terjadi ketika domestik kita juga tidak siap menghadapi hal seperti ini? Kalau perang berkepanjangan, kita juga kena. Tamu saya kali ini adalah seorang pengamat dan seorang yang pernah tinggal di Timur Tengah dan juga menangani masalah-masalah strategis di Indonesia. Ia seorang aktivis, pengamat sosial, dan eksekutif jaringan moderat Indonesia. Mari kita ikuti bersama. Stay relevant. Selamat datang di Cafe Brizi, Cak Islah. Terima kasih, Prof. Hari ini tanpa kopi karena di bulan puasa. Bulan puasa. Untuk ke-8 kalinya. Ke-8 kali ke sini ya. Terima kasih, Cak. Di Ya, tengah-tengah makasih. kesibukan masih sempat bisa ketemu kita, tapi ini adalah masalah yang ramai dibicarakan di Indonesia. Ya. Seru ya di Indonesia ini Seru sekali. soal perang Iran ini. Ya. Ada yang menyeret ini ke biblical views, religious views, banyak macam. Ada political views, banyak macam sekali cara pandang orang tentang perang ini. Kalau saya melihatnya dari segi aspek ekonomi, Ya. tentu sudah berdampak pada Indonesia. Ya, Tuh, betul. ya. Baik, kita lihat dulu keseruan. Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, sudah tewas, dibom oleh Amerika, lalu kemudian sekarang kita menyaksikan yang dilantik putranya. Ya. Satu kelaziman. Ya, ini sebenarnya anomali, Prof. Karena begini, pola dari bapak ke anak ini kan sebenarnya pola monarki. Yang kalau di dalam Islam itu dikenal sebagai mamlakah. Kurang Apa lebih itu? sama seperti kerajaan. Kerajaan. Monarki seperti yang ada Saudi. di Saudi, di Qatar, di Uni Emirat Arab, Bahrain, dan seterusnya. Negara-negara Arab ini kan rata-rata al-mamlakah. Makanya Saudi itu al-mamlakah as-Saudiyah al-Arabiyah gitu. Jadi kerajaan Saudi Arabia. Gitu. Kalau Iran bukan. Iran bukan. Iran itu justru menumbangkan monarki. Jadi sah Iran itu menumbangkan ditumbangkan lewat revolusi Iran. 1979. 79. Nah, sejak saat itulah Iran semacam melakukan deklarasi bahwa kita tidak boleh lagi menggunakan pola-pola kerajaan. Artinya dari bapak ke anak, kekuasaan itu, supreme leader itu tidak boleh. Karena supreme leader ini ditentukan oleh majelis pakar, di mana supreme leader ini harus dipilih dari seorang ahli fikih Islam, ahli hukum Islam. Ya. Tapi kenapa ini anaknya? Saya kira Iran sebagai negara yang punya sistem politik paling unik di dunia. Ya. Karena supreme leader ini dia menggunakan sistem politik Islam konservatif, Ya. tapi presidennya dipilih secara demokrasi gitu. Oh, presidennya secara demokratis. Secara demokratis, one man one vote, Ya. direct vote, dan itu betul-betul satu-satunya negara yang menggunakan
combining sistem seperti ini yang paling berhasil di dunia. Nggak ada yang bisa yang lain. Supreme leadernya siapa yang milih? Yang milih itu majelis pakar namanya. Majelis pakar. Majelis pakar ini kalau di dalam politik Islam konvensional dikenal sebagai ahlul halli wal aqdi. Perwakilan-perwakilan dari berbagai simpul masyarakat gitu. Kalau di partai itu dewan pakar gitu? Beda. Kalau dewan pakar itu kalau di partai itu kan ditunjuk gitu. Kalau ini betul-betul perwakilan dari masing-masing kepala suku, tetua adat, pemuka agama dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu sistemnya. Ya kalau di Bani Abbasiyah zaman itu ada ahlul halli wal aqdi namanya, yang kemudian menentukan supreme leader itu. Ya. Tapi zaman dulu, zaman khilafah itu kan tidak ada sistem demokrasi seperti di Iran. Dan ini tabu sebenarnya. Saya melihatnya Tabu mengangkat anak. Mengangkat anak. Habis setelah bapaknya kemudian anak jadi penggantinya, ini sangat tabu untuk proses politik di Iran. Tapi kenapa kok yang dipilih Mujtaba? Saya pikir dalam suasana perang ini ada semacam menjaga militansi supaya smell of revenge-nya itu menguat. Karena bapak saya sudah dibunuh, maka saya harus membalaskan dendam bapak saya. Kurang lebih seperti itu. Saya jadi ingat dengan apa yang terjadi di kampung istri saya di Aceh. Kenapa kamu itu menjadi kuat dulu? Karena anak-anak itu menyaksikan ayahnya menjadi korban, ditembak begitu ya. Sehingga kemudian anaknya masuk hutan, begitu mereka dewasa, besar masuk hutan, melakukan pembalasan. Dulu kan begitu. Ya, sama seperti yang terjadi di Papua kan juga begitu. Jadi tokoh-tokoh yang memimpin pasukan-pasukan KKB hari ini itu adalah orang-orang yang dulu orang tuanya, saudaranya itu tertembak oleh tentara Indonesia gitu. Itu menjadi berat ya penyelesaiannya. Saya di salah satu media, saya diwawancarai juga. Kita lihat penggantinya Ali Khamenei itu siapa. Kalau penggantinya ini Mujtaba, anaknya, kemungkinan perang ini endurance-nya akan lama, durasinya akan lama. Bedanya ini tidak ditunjuk oleh bapaknya atau bapaknya memperjuangkan seperti di negara lain ya. Seperti di negara kita. Seperti diperjelas saja, Prof. Tetapi ini bapaknya sudah tidak ada, meninggal di usia tewas 86 tahun kalau tidak salah. Lalu kemudian perwakilan-perwakilan ini, majelis pakarnya ini memilih anaknya untuk meneruskan kemartiran. Dan menjaga militansi dari Iran as a state. Apa artinya ke depan perang ini? Ini kita bercerita tentang Iran, Persia ini. Iran ini adalah negara yang justru menjadi bahaya kalau dia itu dialienasi. Saya sering mengatakan begini, Prof. Kesalahan terbesar negara-negara barat adalah mengembargo Iran pasca revolusi tahun 79. Seandainya tidak diembargo, seandainya tidak dialienasi, sejarah Iran hari ini akan berbeda. Bangsa ini memang bangsa yang secara geografis dia sudah teralienasi. Lalu kemudian dia itu diembargo oleh dunia sepanjang 47 tahun, hampir setengah abad dia diembargo. Justru membuat bangsa ini memang menggeliat. Dan secara historis membuktikan itu. Dan dia punya resources. Punya resources dan secara genetik. Kita berbicara genetik. Mereka ini adalah bangsa yang cerdas dan pintar secara keilmuan. Yang menjadikan India maju pun juga orang-orang Persia banyak orang-orang sekali. Persia. Karena mereka menganggap mereka satu genetik sama-sama bangsa Arya. Bangsa Arya. Iran ini kan sebenarnya Persia namanya. Dia berganti Iran karena dia dari kata Aryan. Aryan itu adalah bangsa Arya. Dibalik begitu. Makanya diubah. Ketika Mossadegh jatuh diganti oleh Riza Pahlavi, dirubah menjadi Iran. Karena itu adalah bangsa Arya. Epicentrumnya bangsa Arya dengan peradaban kuno di situ. Dengan diisolasi seperti itu, lalu kemudian malah menjadi semakin kuat ya. Semakin kuat. Semakin militan. Semakin militan dan mereka itu semakin independen. Kalau istilah filsafatnya itu semakin sapere aude. Gitu. Secara mandiri dia semakin kuat. Dan dia confident, dia tidak pernah dijajah oleh negara manapun kecuali Great Alexander. Dan mereka juga punya peradaban tua juga. Mereka adalah bangsa yang menemukan agama pertama kali. Zoroaster itu juga di sana. Jauh sebelum orang menemukan konsep-konsep The Almighty itu sesuatu yang tidak berwujud, mereka sudah menemukan itu. Dewa Mazda itu adalah dewa api. Jadi bangsa-bangsa yang menemukan konsep-konsep teologis awal itu adalah bangsa yang punya peradaban paling awal di bumi. Sama seperti bangsa Mesir gitu. Iran ini seperti itu. Perang-perang sudah mereka lalui selama sudah berlapis-lapis. Terlatih. Sudah terlatih. Ini DNA-nya Iran. DNA-nya Iran. Jadi menurut saya menaklukkan
orang-orang Persia, orang-orang Iran ini memang tidak mudah. Karena semakin mereka ditekan, mereka itu semakin berdaya, Prof. Ini terbukti dari sejak zaman kenabian di Islam juga, secara historis juga begitu. Di masa-masa politik Islam setelah after the Prophet era, bangsa Iran ini adalah bangsa yang menemukan banyak sekali ilmu. Mereka adalah bangsa inovator. Ya kalau kita sebut ada Al-Khawarizmi, ada Al-Biruni, ada Ibnu Sina, terus ada Imam Al-Ghazali. Ini kan orang-orang hebat, polimet yang kemudian masuk dalam hazanah keislaman dan menemukan banyak sekali yang sampai hari ini ilmunya masih dipakai. Jadi sains yang dikembangkan terus dan Renaissance itu mengangkat dari ilmu-ilmu itu. Iya betul, betul. Dan seperti Al-Khawarizmi misalnya menyempurnakan angka 0 itu di Andalus, di Spanyol. Dan kalau orang Islam mungkin paham ada buku Magnum Opus Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Nah ini orang Iran juga. Al-Biruni itu tentang ruang dan cara pengukuran ruang. Saya pernah diizinkan masuk ke kantornya Huawei. Ya. Kemudian saya melihat ditujukan teknologi-teknologi yang mereka kembangkan, kantor risetnya mereka, kantor besarnya. Gedung-gedungnya tuh gedung-gedung kayak Rusia begitu ya, pimpinannya sangat terpengaruh oleh Rusia. Tapi begitu saya cek bagaimana menemukan generasi baru dari 5G, 6G dan sebagainya, ternyata dari jurnal-jurnal yang pernah ditulis oleh orang-orang ex-Iran yang menjadi ilmuwan di Amerika Serikat. Ya, yang exile. Ya, exile ke Amerika. Nah itu juga yang saya harus ceritakan juga, Prof. Kenapa kok Iran ini berbeda dengan Libya setelah Gaddafi tumbang kemudian pemerintahan Libya juga tumbang. Saddam Hussein juga tumbang sehingga Irak kemudian mudah sekali dikuasai. Tapi kenapa Iran Ali Khamenei tumbang tapi kemudian dia masih bertahan? Yeah. Karena mereka ini berbeda. Jadi ketika revolusi Iran tahun 79, orang-orang yang mendukung, orang-orang sekuler Iran yang mendukung Reza Pahlavi itu ikut kabur, memilih keluar karena tidak mau tunduk kepada pemerintahan Islam Iran. Sehingga orang-orang ini kemudian kabur berdiaspora ke Eropa, ke Amerika dan seterusnya. Yang tersisa di Iran itu adalah orang-orang ideologis yang betul-betul tunduk kepada revolusi. Korps Garda Revolusi Islam itu. Iya, IGRC itu. Dan mereka ini secara ideologi hampir homogen semua. Kalaupun ada yang sekarang ini agak sekuler, itu sebenarnya adalah generasi-generasi kedua yang jumlahnya kecil. Oh, jumlahnya kecil itu? Jumlahnya kecil. Tapi suara di sosial media cukup banyak. Memang iya. Karena itu juga diamplifikasi oleh propaganda dari negara-negara barat yang memang tidak suka kepada government dari Iran sendiri. Tapi dalam konteks ini saya ingin bercerita begini, Prof. Orang luar memandang Iran, terutama orang-orang barat yang non-Islam, mereka itu seolah-olah Iran ini adalah negara yang represif seperti negara-negara monarki pada umumnya. Padahal Iran ini juga sangat inklusif sebenarnya. Kalau orang belum pernah datang ke Iran, mungkin akan memandang Iran itu, memandang miring Iran itu adalah negara-negara yang represif dan koersif kepada rakyatnya. Seperti Saudi yang bentar-bentar gantung orang. Bentar-bentar kalau ada orang bersuara ini memancung, merajam dan seterusnya. Iran tidak seperti itu sebenarnya. Meskipun dia bersandar kepada hukum Islam dalam versinya mereka, tapi mereka sebenarnya sangat inklusif. Sangat inklusif dalam konteks cara memandang agama. Ya. Tapi kalau secara politik pasti mereka itu agak sedikit eksklusif. Karena mereka ini merasa karena dia di embargo pasti merasa punya banyak musuh. Gitu. Itu kelompok yang sekuler itu yang kelihatannya modern dan menyambut baik Trump ya. Menyambut baik Trump dan berterima kasih pada Trump karena ngebom di sana begitu. Itu kelompok itu. Iya, memang itu kelompok itu. Dan sebenarnya meskipun mereka ini sedikit, tekanan-tekanan dunia internasional dan rakyat Iran yang sudah moderat dalam konteks pemikiran-pemikiran konservatif ya, itu juga yang kemudian Iran ini kan dulu tidak memperbolehkan orang pakai celana jeans karena dianggap ke barat-baratan. Tapi aturan itu kan sekarang udah dirubah. Perubahan-perubahan besar di Timur Tengah dan juga di Iran bahkan ini. Bahkan menggunakan hijab pun juga berubah seperti di Saudi. Sudah berubah. Sudah berubah. Jadi sekarang di Iran itu orang-orang sudah banyak yang pakai hijab seperti di Saudi yang rambutnya kelihatan dan seterusnya. Jadi
gelombang-gelombang modernisasi hukum fikih ini itu bukan hanya terjadi di Timur Tengah hari ini, di Saudi terutama, itu juga terjadi di Iran sebenarnya. Satu hal lagi ya, kita balik lagi kepada Iran. Yeah. Iran sendiri ini memang menurut saya memang tidak boleh ditekan. Tidak boleh ditekan. Tidak boleh ditekan. Dia akan melawan dan dia akan ladeni. Saya kira begini, Trump itu ada masa jabatannya, tapi ideologi Iran, militansi Iran itu tidak terbatas. Salah kalau kemudian Iran ini ditantang untuk main panjang gitu. Tapi kalau kita dengar dari para ahli persenjataan, Ya. kalau mereka membandingkan senjata modern, jumlah senjata, kualitas senjata, kalah Iran. Ya, bahkan ada yang mengatakan, ini cuma sebentar selesai ini. Kalau kita lihat senjatanya Israel, senjatanya Amerika, kapal induknya, ya, kemudian juga pesawat tempurnya, cyber security-nya, kemudian dengan sekutu-sekutunya kan, proksinya Amerika kan banyak sekali itu ya. Walaupun Eropa menolak untuk memberikan dukungan sebagian besar negara Eropa. Tapi dari segi persenjataan mereka kuat. Ya begini. Salah satu kesalahan lagi adalah mengembargo Iran sejak tahun 79. Itu justru membuat kita buta terhadap Iran. Makanya banyak pengamat, ya termasuk ada sahabat saya yang mengatakan ini perang ini tidak akan lebih dari 7 hari, ada di podcastnya itu. Karena Iran itu tidak punya senjata. Itu salah satu dari kesalahan terbesar negara barat mengembargo Iran. Sehingga kita tidak bisa mengukur kekuatan Iran. Dan mereka membuat sendiri dengan cara yang berbeda. Betul. Dengan acuan yang berbeda. Dengan acuan yang berbeda dan mereka berinovasi dengan kapasitas kemampuan mereka. Bisa dibayangkan dia punya drone yang bisa terbang sampai 2000 kilo. Dan mengangkat 2-3 ton bom katanya. Enggak, 1,5 ton. Oh, 1,5 ton bom dia bisa angkat dan dia bisa bertahan selama 2000 kilometer itu dengan bahan bakar yang sangat irit dengan mesin 2 tak coba. Seperti sepeda motor. Dan bisa tembus Iron Dome. Bisa tembus Iron Dome dan dia bisa terbang di atas atmosfer. Ketika dia sudah mau mencapai target, dia melakukan manuver menuki ke bawah. Dan drone inilah yang hari ini dijual oleh Cina dengan made in China, oleh Rusia dengan made in Russia, dijual oleh Turki dengan made in Turki. Itu sebenarnya buatan Iran semua. Dari sinilah Iran hidup ke wilayah abu-abu. Jadi bukan terbalik ya, bukan Cina membuat dijual ke Iran, Iran kemudian menggunakannya, bukan begitu? Tidak, karena teknologi itu diinovasi di dalam negeri Iran. Kenapa saya tahu tentang ini? Saya bertemu dengan Dubes Iran kira-kira 2 bulan yang lalu di kedutaan Iran di Jakarta. Dia cerita bahwa sebenarnya drone yang ingin ditawarkan untuk dibuat di Indonesia itu adalah drone yang hari ini diproduksi oleh negara-negara sekitar yang kemudian diberi label made in Turki, made in Russia gitu. Itu teknologinya dari teknologi Itu Iran? sebenarnya adalah buatan Iran. Dan di Iran disembunyikan di gunung-gunung, di lembah-lembah, disebar oleh mereka? Pasti Prof, karena mereka tahu bahwa Iran ini adalah target dari banyak negara, pasti mereka juga akan belajar bagaimana cara menyembunyikannya. Dan bagaimana cara supaya mereka tidak termapping, tidak terprofiling, dan tidak tereliciting. Mereka pasti akan mengemas semua itu sehingga semua orang buta kekuatan Iran hari ini. Kalau bahasanya Iran, puluhan ribu misil peluru kendali antar benua yang kita miliki, masa tidak sanggup kita melayani Amerika 4 tahun perang katanya. Ini yang disebut sebagai asimetri, perang asimetri. Sekarang ya? Ya, asimetri. Awal-awalnya tidak, tapi sekarang ini sudah betul-betul perang hibrida istilahnya. Oke. Karena perang itu bukan hanya senjata, sekarang sudah di media sosial, sudah memainkan narasi-narasi propaganda dan seterusnya. Tapi itu kan wajar dalam satu peperangan gitu. Kalau dulu propaganda namanya, sekarang ini cyber war ya. Cyber warfare gitu. Sudah main dalam. Dan kita ditunjukkan, ini hikmahnya juga buat Indonesia ini, buat militer Indonesia. Kita ditunjukkan dalam perang ini bagaimana perang masa depan. Unmanned intelligence system begitu kuat perannya. Unmanned. Tanpa manusia. Tanpa manusia. Kalau dulu kan humans. Sedangkan human intelligence. Sedangkan kita justru memperbanyak tentara saat ini. Ya, memperbanyak tentara dan memainkan humans. Diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat untuk memata-matai masyarakat. Ini kan sebenarnya kontradiktif dengan suasana perang di dunia modern hari ini. Dan kita lihat aerial drone vehicle, bagaimana drone Iran sudah hampir dilepas itu kurang lebih sekitar 6.000 drone berterbangan ke sana kemari yang tidak bisa dideteksi karena radar tidak bisa membaca. Dia bisa terbang rendah di atas permukaan itu kurang lebih sekitar 40-50 meter. Jadi mereka sudah mempertimbangkan itu semua? Sudah mempertimbangkan itu dan mereka seperti main video game di pusat kendalinya di Bandar Abbas itu
bisa nyetir drone itu. Jadi Jangan-jangan tuh anak-anak muda semua di situ. Anak-anak muda, anak-anak yang usianya belasan, 20-an begitu yang memainkan, kan orang tua biasanya gaptek kalau anak muda Bisa jadi. seperti itu. bisa jadi. Saya kira kalau kita pernah ke Iran, memang anak-anak muda di Iran itu kalau di kafe-kafe itu pasti sibuk sedang coding segala macam itu di situ. Dan mereka itu nggak main game. Kalau kita ke kafe-kafe di Iran, mereka nggak main game karena mereka tidak punya Google, mereka tidak punya e-commerce yang konvensional, mereka bikin sendiri, Prof. Mereka bikin sendiri. Jaringan juga mereka bikin sendiri. Mereka bikin sendiri. Mesin pencarian itu seperti Google dan juga GPT segala macam itu mereka bikin sendiri. Jadi mengembargo dan mengalienasi Iran itu adalah kecelakaan sejarah kalau menurut saya bagi orang-orang Barat. Dan kita hari ini dibutakan oleh Iran. Semua prediksi ahli-ahli perang, ahli militer, ahli politik, ahli ekonomi semuanya sepertinya meleset karena memang kita buta sekali tentang apa yang terjadi di Iran. Jadi kembali seperti tadi yang saya sampaikan, kebanyakan kita melihat perang itu pendek, perang 6 hari, 8 hari dan sebagainya, dihitung hari. Ternyata kali ini kemungkinan besar rally panjang. Menurut saya main panjang dan Iran sudah siap. Kemarin Menteri Pertahanan Iran itu sudah mengatakan kami siap meladeni Amerika sampai 4, kurang lebih seburuk-buruknya sampai 5 tahun perang. Melihat kemampuan senjata kami. Tapi ya kita nggak tahu itu bluffing atau tidak. Tapi saya kira karena kebutaan kita terhadap seperti apa Iran hari ini di dalam, sebesar apa persenjataan mereka, kan nggak ada yang tahu. Orang bisa melihat jumlah senjata di satu negara karena berdasarkan faktor pembelian senjata kepada negara lain. Iran memang tidak pernah membeli senjata itu karena dia mereproduksi sendiri di dalam negerinya. Jadi kita semua tidak tahu. Pada waktu yang lalu itu menimbulkan lahirnya kelompok militan dan juga kelompok yang akhirnya menyebar ke berbagai negara menjadi melakukan teror di negara lain. Perang itu bisa pecah ke tempat-tempat lain dan biasanya muncul di negara-negara yang tidak siap atau masyarakatnya bisa menggunakan kacamata yang berbeda begitu ya, karena merasa ini adalah perang agama. Ini berarti kita harus hadapi dengan belief begitu yang kita harus mati syahid dan lain sebagainya. Seberapa besar kemungkinan itu akan terjadi dari perang ini? Saya kira itu justru yang punya potensi akan terjadi. Sekalipun Indonesia Islamnya berbeda. Sekalipun berbeda dan sekarang itu ada semacam timbul kesadaran bahwa selama ini orang-orang Syiah dan Sunni itu memang diadu domba oleh Israel. Ini narasi yang berkembang di dalam dialektika ruang-ruang keagamaan Islam di Indonesia. Kalau saya melihatnya dari khutbah-khutbah yang ada di masjid-masjid itu, penceramah-penceramah itu sudah mengatakan bahwa selama ini kita diadu domba, maka kita sebenarnya tidak boleh mengkafir-kafirkan satu sama lain karena kita sesama Muslim dan seterusnya. Artinya narasi-narasi keagamaan ini akan diseret paksa ke dalam epicentrum pertempuran ini karena bagaimanapun orang-orang Kristen di berbagai belahan dunia termasuk di Amerika, orang-orang kelompok ekstrim kanan dan seterusnya menghubungkan Israel ini juga dengan biblical views-nya mereka. Bahwa ini adalah the promised land. Ini sudah disitir dalam Alkitab dan seterusnya. Dan mungkin sebagian orang Kristen di Indonesia juga terpengaruh dengan narasi-narasi keinjilan ini. Ya, seakan-akan Israel itu Kristen ya. Seakan-akan Israel itu membela Kristen. Padahal banyak kejadian mereka juga anti-Kristen gitu. Iya, anti-Kristen dan juga memanipulasi juga. Nah, anti-Kristus juga ya. Betul. Ya. Demikian juga dengan orang Islam sendiri yang menganggap bahwa Syiah itu juga bukan Islam. Selama ini narasi itu berkembang, tapi belakangan ini yang menjadi sangat bahaya. Memang bukan berarti kita harus tetap mengkafirkan Syiah, enggak. Tapi dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian agama ini harus terseret ke dalam situasi perang. Sama seperti ketika terjadi perang salib, Prof. Saya sering mengatakan bahwa perang salib itu bukan perang agama sebenarnya. Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab. Dan ada perdagangan di situ. Ada perdagangan, ada ekspansi politik dan seterusnya. Tapi atribusi agama dibawa supaya apa? Ya itu lagi. Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Kalau atas nama agama, kejahatan apapun itu akan terlihat terhormat. Dan halayak itu diharapkan untuk memaklumi kejahatan itu. Tapi ya tidak ada agama yang mengajarkan orang dan meminta orang untuk membantai bangsa lain. Tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bisa melakukan aksi brutalitas perang dan seterusnya. Itu the true religious itu begitu. Itu dia. Ajaran agama yang sebenarnya itu adalah kalau kamu mengenal Tuhanmu, maka kamu seharusnya menghargai manusia yang lain. Dan banyak contoh sebetulnya, termasuk dari Nabi Muhammad dengan Piagam Madinah. Dari Nabi Muhammad, dari
Yesus, dari Yesus, David, ya, betul, dari ya. Moses, dari Abraham. Ini kan semua sudah menjadi contoh gitu. Bagaimana bahwa DNA-nya agama itu adalah kemanusiaan dan kedamaian. Nah ini yang harus dipahami. Dan di dalam perang, Prof, tidak ada pemenangnya. Tidak ada pemenangnya. Tidak ada pemenang. Semua akan menjadi kalah karena pada akhirnya akan menghitung jumlah korbannya, jumlah kerugiannya. Kalau kata Pak Cepi itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya itu yang terjadi dan kemudian perang itu hanya akan mewariskan dendam kepada generasi berikutnya. Dan itu yang terjadi di Timur Tengah. Negara-negara di Timur Tengah itu punya tradisi perang. Sehingga apa? Akhirnya diwariskan turun-temurun, makanya negara-negara Arab ini, Prof, kita tidak bicara Iran, tapi negara sekitar Arab ini. Bayangkan satu suku, satu bahasa. Tapi mereka tidak bisa menjadi solid satu negara. Kalau ada potensi untuk di Indonesia terjadi nanti, karena bisa pecahnya kan di negara lain perang ini ya. Karena ada persepsi, karena ada kesamaan religi dan lain sebagainya. Apa yang harus dipersiapkan di negara kita? Satu hal saya meyakini akan muncul kebangkitan jenis-jenis teroris baru. Bukan Islamnya, bukan agamanya. Tapi sentimen anti-Amerikanya akan tinggi. Sentimen anti-Baratnya akan menguat lagi. Dan sudah berhasil ketika embargo atau anti terhadap itu merek-merek asing kemarin itu. Iya. Dan ini kemungkinan, Prof, itu akan terjadi semacam combining faction gitu ya, antara orang-orang kiri dan kanan yang sama-sama membenci orang-orang Barat, sehingga sentimen anti-Amerika dan anti-Barat itu akan menguat baik di kelompok kanan maupun kiri. Nah ini yang akan muncul ke belakang ini, baik dalam segala bentuknya, meskipun tidak dalam berbentuk teror jaringan, yang berbasis jaringan, organisasi, mereka bisa jadi akan membentuk kelompok sendiri-sendiri yang akhirnya bisa membahayakan bagi kehidupan sosial kita. Dan mungkin yang kedua adalah kerentanan terhadap dunia ekonomi kita. Itu jelas, itu akan berpengaruh, penutupan Selat Hormuz dan seterusnya. Yang ketiga mungkin adalah konsistensi dari pemerintahan kita seperti apa. Ini akan dipertaruhkan juga ke depan. Soal BOP, Board of Peace ini kan juga akhirnya menjadi polemik di negara kita. Sikap Pak Prabowo yang tidak menunjukkan bagaimana politik luar negeri kita yang sebenarnya itu betul-betul menjadi ruang diskursus yang semakin aneh menurut saya. Bagaimana Pak Prabowo bersikap. Dia tidak pernah mengeluarkan sikap ketika Amerika menyerang pertama kali ke Iran. Ketika Supreme Leader pemimpin Iran terbunuh juga tidak mengucapkan bela sungkawa. Ujuk-ujuk tiba-tiba menawarkan diri untuk menjadi juru damai ke Teheran. Ini kan orang Iran pasti resistensi. Pemimpin saya sudah mati terbunuh, kamu nggak ngucapin bela sungkawa sepotong pun. Tiba-tiba kamu mau ngambil panggung ke sini untuk menjadi juru damai kami, kan pasti begitu. Nah ini saya kira ini yang harus diwaspadai ke depan, karena bangsa ini akan berhadapan dengan masyarakat yang kecewa. Kecewa kepada Amerika akan diwujudkan dalam anti-Amerikanya, kecewa kepada Prabowo yang akan diwujudkan dalam anti pemerintahnya. Nah ini akan menjadi bahaya kalau mereka menjadi satu kesatuan yang kuat di tengah hantaman badai ekonomi yang dolar 17.000, harga minyak yang Brent yang $100 lebih per barrel. Ini kan akan menjadi satu tantangan ke depan yang tidak menutup kemungkinan kekecewaan masyarakat itu akan diwujudkan dalam lompatan jendela terjun ke jalan, dan ini akan membuat chaos. Ini harus diantisipasi oleh bangsa kita. Jadi kalau kemarin dalam demo besar bulan Agustus September itu kita sudah lihat yang turun aktornya banyak sekali di malam hari. Kalau pagi kan mahasiswa, siang ada pasukan ojek dan sebagainya. Tapi malam hari itu kan segala macam orang, segala faksi begitu muncul. Dari yang pendukung ini, pendukung itu, turunnya banyak. Jadi kemungkinan besar juga kalau situasi ekonomi memburuk, tiba-tiba kita tertekan rupiah kita, kemudian kemiskinan melonjak, kemudian banyak hal tidak bisa dipenuhi, ini akan menimbulkan satu kesulitan besar dong kalau seperti itu. Memang, Prof. Ini yang harus pemirsa juga bisa ketahui ya. Karena begini, kenapa saya tetap berkeyakinan 25 Agustus itu adalah by design. Ada yang merancang. Karena kalau melihat dari bagaimana massive deployment itu bergerak dari luar kota kemudian masuk dengan jalurnya masing-masing, naik kereta, di drop lewat angkutan dan seterusnya, itu bertemu di satu epicentrum yang sama. Ini berarti adalah ada operasi-operasi intelijen untuk membuat political unrest seperti itu. Dan itu lazim, karena kalau melihat strukturnya kan komplit kemarin. Ada provokatur agent namanya. Ada agent handler di situ. Ada prinsipal yang tidak diketahui sampai hari ini. Prinsipal itu adalah orang yang punya inisiatif dan menggerakkan semua jaringan ini.
Termasuk logistiknya. Logistiknya, bagaimana mereka menyalurkannya lewat platform dompet digital dan seterusnya. Ini kan pembiayaannya lewat dompet digital semua. Dan ini pasti ada yang mengorkestrasi. Yang menjadi masalah adalah ke depan kita akan menghadapi gerakan-gerakan kekerasan seperti ini memiliki potensi yang organik. Kalau organik nggak ada obatnya sudah. Organik itu artinya dia tumbuh dari bawah, Dia tumbuh secara dari bawah. natural. Tidak ada yang mengorkestrasi. Muncul karena perutnya lapar. Muncul karena beras di rumah sudah habis. Gas melon sudah tidak bisa ditemukan. Dan bahan bakar juga harganya juga sudah melambung tinggi. Maka yang akan menuntun mereka turun ke jalan dan bisa melakukan teriakan-teriakan dan gerakan-gerakan anarkis itu pada akhirnya adalah apa yang tumbuh dari badannya sendiri. Ini jauh lebih susah untuk diatasi. Dan sebetulnya bisa diatasi, Ca. Asal dari sekarang pemerintahnya sadar. Itu dia. Jadi mencegah lebih baik daripada mengatasi, karena mengatasinya susah. Iya, betul, Prof. Dan kita membicarakan semua ini bukan untuk menakut-nakuti. Ya, tapi kita karena wujud menstimulasi. kecintaan kita pada tanah Itu air. dia, karena menstimulasi pemerintah untuk bisa mengantisipasi ini dengan cara apa ya? Dengan cara yang benar. Lebih baik populer di mata rakyat. Ini untuk Pak Prabowo, ini mohon maaf. Ya. Lebih baik populer di mata rakyat daripada populer di mata Trump. Kalau Trump macam-macam kepada Pak Prabowo, percayalah rakyat akan membela Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo tidak membela rakyat, lebih membela Trump, percayalah kalau rakyat macam-macam kepada Pak Prabowo, Trump tidak akan membela Pak Prabowo. Ini penting sekali statement Ya. terakhir ini. Menurut saya ini harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo daripada hanya melayani apapun yang diinginkan oleh Trump, lebih baik datang ke Aceh melihat pemulihan bencana. Lebih baik dia itu datang ke bawah melihat bagaimana MBG itu bekerja. Dan bagaimana kemudian situasi ekonomi rakyat di pelosok-pelosok hari ini yang hanya mencuri 2 labu siam harus dibunuh oleh penjaga kebunnya. Ini kan fakta yang ada di dalam masyarakat kita hari ini, Prof. Ya, betapa menyakitkan itu semua. Menyakitkan sekali. Janganlah kita sibuk mencari panggung-panggung di dunia internasional yang pada akhirnya hanya menjadi cemoohan kepada bangsa kita. Jangan. Saya bukannya anti Pak Prabowo, bukannya saya benci Pak Prabowo, tapi justru kita itu sangat simpati kalau Pak Prabowo itu justru lebih dekat kepada rakyat. Kenapa kita harus concern terhadap situasi dalam negeri kita? Karena saya punya bayangan perang ini tidak akan menjadi perang dunia ketiga. Tapi perang ini tetap menjadi perang regional, hanya di seputar kawasan itu, tapi durasinya akan panjang. Durasi akan panjang dan sangat merepotkan. Memang bangsa-bangsa kemungkinan akan melakukan relokasi karena negara-negara di Asia yang mengambil minyak lewat Selat Hormuz itu ada cukup banyak yang besar-besar. Cina memang sudah mempunyai pipa langsung dari Rusia dan punya energi terbarukan yang cukup dominan. Tapi India mayoritas itu dari Selat Hormuz. Kemudian juga Jepang 95% energinya dari Selat Hormuz, dari negara-negara itu. Lalu kemudian juga Singapura perdagangannya banyak sekali. Yeah. Mereka punya storage, punya kapal, punya trading company, punya refinery, punya pabrik petrochemical yang sangat luas dalam ya. Makanya kita membeli minyak tidak lagi langsung dari Singapura, sudah beralih ke negara lain. Yeah. Tapi di negara kita kan terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang punya storage, terhadap mereka yang terhadap carry. Ah. Padahal bisnis usahanya carry itulah yang diperlukan yang Indonesia hari diperlukan ini. saat ini, yang mau dibikin jadi kita Ya. punya stok 3 bulan dan lain sebagainya. Ya, Betul. syaratnya bukan cuma storage tapi juga laut dalam, kapal besar bisa merapat dan Betul. lain sebagainya. Dan punya carry itu sekarang jadi apa itu, Prof? Masih dipakai, katanya tidak dibutuhkan tapi tetap dibutuhkan. Dan nggak tetap bayar juga dijalankan. ke carry. Ya tentu tidak, sudah disita oleh negara. Hal seperti ini membuat banyak sekali inisiatif-inisiatif yang seharusnya menguntungkan menjadi masalah. Juga banyak sekali teman-teman yang mengambil keputusan di masa lalu memprediksi ke depan energi akan jadi masalah besar. Mereka sudah mencari minyak Ya. di Texas, mencari minyak di negara-negara lain, di Nigeria, di Angola dan lain sebagainya, yang sekarang justru menguntungkan kita karena sebagian minyak itu diambil dari tempat-tempat lain. Dan mereka juga menderita karena mereka dijadikan tersangka atau dianggap merugikan negara karena dilihatnya pada waktu COVID di mana transportasi tidak digunakan ya, dan harga minyak jatuh pada saat itu, dianggap kerugian pada masa itu. Jadi makanya Prof, janganlah Indonesia itu seolah-olah ingin menjadi pahlawan sendirian untuk menawarkan diri menjadi juru damai ke Iran. Karena begini, dampak penutupan Selat Hormuz dan dampak perang ini sebenarnya banyak negara. Bukan berarti kita itu, udahlah banyak negara yang menjadi korban. Bukan. Artinya yang bisa menyelesaikan perang ini juga harus secara kolektif. Dari negara-negara terdampak. Bukan karena kita negara Islam yang mayoritas. Bukan. Tapi juga ekonomi negara-negara, kantong ekonomi yang terpengaruh. Yang terpengaruh seperti Asia Selatan atau juga Jepang,
Cina, Korea, ini kan semua terdampak oleh Terdampak. Selat Hormuz. Ya. Artinya negara-negara ini kemudian melakukan perundingan untuk sama-sama melakukan proses perdamaian, juru runding, atau paling tidak memberikan tekanan secara politik global kepada Iran dan juga kepada Amerika untuk menghentikan. Nah ini kan dari awal memang secara adagium ini udah salah gitu, Prof. Pak Prabowo menawarkan diri untuk menjadi juru damai dan akan terbang ke Teheran. Yang memulai perang ini adalah Trump, Ya. Amerika dan Israel. Artinya apa? Yang bisa menghentikan perang ini hanya Amerika dan Israel. Kalau Amerika hari ini di bawah Trump mengatakan, udah perang kita berhenti, kita tidak akan menyerang lagi dan kita akan men-shutdown semua peluncur-peluncur roket dan semua persenjataan kita. Saya kira juga Iran akan selesai. Selama mereka diserang, Iran pasti akan terus melawan. Dan ini adalah bagaimana perang itu bekerja. Nggak mungkin kalau orang punya persenjataan banyak, dia diserang, dia memilih diam. Nggak mungkin. Dia pasti akan melakukan serangan balik. Dan saya kira anomali-anomali ini juga tidak boleh dilakukan oleh Indonesia. Indonesia harus bersatu dengan negara-negara sekitar untuk bisa menyelesaikan perang ini dan sedikit memberi tekanan kepada Amerika, Israel dan juga Iran untuk segera menghentikan perang. Kalau enggak kita lapar semua ini. Lapar semua. Terima kasih Cak Islah. Terima kasih Prof. Satu percakapan yang sangat penting bagi kita untuk menentukan sudut pandang kita dan sekaligus mempersiapkan apa yang harus kita lakukan di hari esok. Pemerintah bersama dengan kita semua ini terdampak karena dampaknya langsung terasa di rumah tangga. Dapur-dapur kita juga bisa tidak ngepul, orang tidak bisa berangkat ke kantor, AC mati di tengah-tengah. Tahun ini kemungkinan besar ada bencana El Nino yang panjang. Mirip-mirip 98 kan ketika tahun sebelumnya terjadi El Nino dan kemudian produksi beras kemudian turun dan akhirnya kemudian berdampak besar bagi kemiskinan. Semoga hal itu tidak terjadi dan kita sebagai satu bangsa tentu harus bersiap-siap. Preparing for the worst but hope for the best. Stay relevant.